Nah, syukuri. Lihat tetangga mah cuman punya sepeda. Yang punya sepeda syukuri. Lihat tetangga kemana-mana hanya naik angkot. Yang naik angkot syukuri. Lihat tetangga kemana-mana hanya jalan kaki. Yang jalan kaki syukuri. Lihat tetangga tidak bisa kemana-mana karena lumpuh. Yang lumpuh pun masih bisa bersyukur. Lihat tetangga meninggal tidak bisa kembali. Betul apa betul? Iya apa iya? Ada yang meninggal kembali lagi? Tidak ada ya. Nah, ibu bapak jemaah sekalian rahimakumullah, oleh karenanya MKS apa? Kalau yang tadi SMS, sekarang mah MKS. Kalau MKS, mari kita syukur. Yang pertama, mari kita syukuri nikmat ini dengan hati kita, yaitu kita yakini segala nikmat yang kita terima dan kita rasakan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang kedua, mari kita syukuri nikmat ini dengan lisan kita, yaitu dengan memperbanyak mengucapkan lafaz alhamdulillah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, mari kita syukuri nikmat ini dengan anggota tubuh kita, yaitu kita gunakan seluruh nikmat di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasku, seluruh hidupku, semoga diberkahi Allah. Setiap nafasku, seluruh hidupku, semoga diberkahi Allah. Sadayana alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur ya Allah, alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, siap lanjutkan? Siap? Siap lanjutkan? Siap? Tapi Wafa boleh minum dulu ya? Boleh? Alhamdulillah. Ini air putih udah enak, apalagi air susu. Susu dah. Berhubung air susunya nggak ada, nggak apa-apa, air putih juga enak. Siap Bu, lanjutkan? Siap? Ibu-ibu katingalina ngarurutannya, nunutan maksudnya. Siapnya lanjutkan? Masih semangat teteh-teteh? Masih semangat juga a? Mari kita lanjutkan. Nah, ibu bapak jemaah sekalian rahimakumullah. Nah, makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia, bukan dijadikan binatang. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai manusia, bukan binatang. Karena yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke surganya Allah itu adalah manusia. Mudah-mudahan kita di dalamnya, amin. Amin. Dan kita pun harus tahu juga bahwa yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke neraka adalah manusia juga, bukan binatang. Nah, pertanyaannya adalah manusia yang mana yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala ke neraka tersebut? Yang pertama, apabila manusia itu diberi hati tapi tidak dipakai untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apabila manusia itu diberi telinga tapi tidak dipakai untuk mendengarkan nasihat agama. Yang ketiga, apabila manusia itu diberi mata tapi dipakai maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, apabila manusia itu diberi anggota tubuh tapi tidak dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia itu adalah balhum adun, lebih hina daripada binatang. Artinya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke neraka jahannam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, marilah kita introspeksi diri. Sejauh manakah ibadah kita kepada Allah? Apakah sejauh ini sudah banyak beribadah kepada Allah? Apakah sebaliknya? Kalau ibadah kita bagus kepada Allah, perlu kita pertahankan dan ditingkatkan lagi. Dan kalau ibadah kita malah justru jelek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk kita evaluasi. Apa yang harus dievaluasi? Apakah uang sedikit harus menjadi banyak? Apakah rumah rusak harus menjadi bagus? Apakah kendaraan lama harus menjadi baru? Oh, tentu bukan itu yang dimaksud. Yang harus dievaluasi adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ingat bu, ingat pak, ingat teteh, hakikatnya kita hidup di dunia ini walaupun sampai 1000 tahun, walaupun sampai 100 tahun, hakikatnya hanya 3 hari saja. Yang pertama hari kemarin, yang kedua hari esok, dan yang ketiga hari ini. Hari kemarin sudah berlalu, hanya sebatas kenang-kenangan. Hari esok kita tidak akan tahu, hanya sebatas harapan dan angan-angan. Hari ini adalah kenyataan, maka jadikan kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang namanya manusia, bu, pak, mohon maaf, bisa jadi mulia dan juga bisa jadi hina, tergantung kepada siapa kita berteman. Contohnya seperti kardus. Teteh tahu kardus? Tahu kan kardus? Kuningnya kardus. Nah, yang namanya kardus itu, teteh bisa jadi mulia dan juga bisa jadi hina, tergantung kepada siapa temannya si itu kardus. Yang pertama, kalau kardus itu bertemannya sama barang pecah, maka kardus akan aman, tidak akan dilempar dan tidak akan dibanting. Kenapa? Karena di dalam kardus ada piring atau gelas, maka kardus akan baik-baik saja. Yang kedua, kalau kardus itu bertemannya sama Al-Quran, jadi jilidnya Al-Quran, maka kardus itu dinamai dengan domino. Apa? Domino atau kartu gaplek. Nah, begitu pula kita sebagai manusia, bisa jadi mulia dan juga bisa jadi hina, tergantung kepada siapa kita berteman. Kalau kita bergaul sama orang baik, bergaul sama ajengan, bergaul sama kiai, bergaul sama ustadz, maka kita akan terbawa jawab kompak sadaya nak, maka kita akan terbawa insya alhamdulillah. Nah, sebaliknya, kalau kita bergaul sama orang jahat, bergaul sama maling, rampok, atau yang suka mabuk, maka kita akan terbawa maka kita akan terbawa na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebagai pembahasan terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Nah, yang artinya segala sesuatu yang Allah ciptakan itu selalu berpasang-pasangan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan langit, juga Allah
Subhanahu wa ta'ala ciptakan bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan malam, juga Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan siang. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan terang, juga Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan gelap. Ada atas, ada juga bawah. Ada depan, ada juga belakang. Ada barat, ada juga timur. Ada selatan, ada juga utara. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang mancung, dan juga ada yang Mohon maaf kepada yang pesek, tidak bermaksud untuk menyinggung. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya selalu berpasang-pasangan. Makanya di sini juga terlihat ada ibu-ibu, ada juga bapak-bapak, ada pemuda, ada juga ada orang tua, ada juga anak, ada suami, ada juga ada pengantin baru, ada juga pengantin yang sudahlah. Nah, mudah-mudahan kita doakan semoga AA dan Teteh yang akan menempuh hidup baru menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan waroh. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada adik yang sudah dikhitan, mudah-mudahan tumbuh menjadi anak yang soleh, patuh terhadap orang tua, hormat kepada guru, dan mudah-mudahan menjadi anak yang waladun sabik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, ibu bapak jemaah sekalian rahimakumullah, mungkin hanya ini yang dapat Wafa sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terakhir sebagai penutup, marilah kita sama-sama membaca sholawat lagi kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, teteh-teteh, AA masih siap bersolawat dengan Wafa? Siap ya? Mari kita mulai. Laqad sa'ida ya syauqan wa li thayyibata dharifata 'ishqan fa'ataitu ila habibi fahla ya qalbu wa rifqan salli ala Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Qalbun bil haqqi ta'allaq wa bi ghalihi ra'ata'allaq ya bunyi yas'al khaliquhu fa'atahu al-wahyu fa'ashqaq. Iqra ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Ya thayyibatu ji'ati sabba li rasulillahi muhibba biwadati sakanat ruhi wa jiwarin ali Muhammad. Ya thayyibatu ji'ati sabba li rasulillahi muhibba biwadati sakanat ruhi wa jiwarin ali Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya
marilah kita manfaatkan waktu yang ada ini, kesempatan yang ada ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, manfaatkan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Yang kedua, manfaatkan waktu senggang sebelum datang waktu sempit. Yang ketiga, manfaatkan waktu kaya sebelum datang waktu miskin. Yang keempat, manfaatkan waktu muda sebelum datang waktu tua. Dan yang kelima, manfaatkan waktu hidup sebelum meninggal. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.